Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini, spesial tanggal 27 Juli 2021, tepatnya di hari Selasa. Oke, jadi market agak sedikit sepi ya, imbas dari pengumuman PPKM kita yang ternyata diperpanjang hingga 2 Agustus 2021. Serta ya dengan catatan khusus ada beberapa hal yang dilonggarkan, seperti contoh pasar ya, definisinya pasar yang saya baca, selain yang menjual produk kebutuhan pokok itu buka sampai jam 3 ya, sesuai dilanjutkan dengan peraturan dari menteri atau pemerintah setempat gitu, pemerintah daerah setempat. Lalu terkait untuk tempat makan ya, ada kalau nggak salah ya, nih jujur nih, saya belum baca dengan detail, maksimal 5 pengunjung ya kalau nggak salah, ada batasannya. Lalu per pengunjung makan di tempat 20 menit maksimal. Ya, maksimal nih. Jadi sebenarnya kalau kita lihat udah mulai ada pelonggaran dikit, bertahap. Yang sebenarnya saya mengekspektasikan ini positif. Ya. Meskipun ya kayak misalnya mungkin mall belum dibuka dan sebagainya, tapi ini udah mulai gitu. Anak tangganya udah mulai kita pijak nih. Nah, ini seharusnya jadi katalis positif. Harusnya. Nah, cuman bagaimana kondisi market? Nanti kita coba bahas. Sekaligus hari ini saya akan bahas terkait prospek IPO-nya UVCR yang mana besok tanggal 27 itu listing. Nah, karena saya yakin teman-teman pada dapat, saya pun dapat sekitar 3.436 lot kurang lebih. Ya. Nanti kita akan kawal bersama di morning briefing. Oke, ya sebelum itu kita akan transparansi trade down kita di hari Senin. Jadi Anda akan kaget bahwa kita di VVIP trade down kita 7-8 saham yang berhasil trade down hari ini. Ya, semua gerak, semua rekom kita jalan sudah TP, cash out semua. Gitu. Pertama ada friend kita rekom di tanggal 23, hari ini TP. Ya. Lalu yang kedua kita ada send rekom di tanggal 23, hari ini TP. Ya, Anda cek aja lah. Tadi friend itu ya ini masih bagus juga friend, gitu kan, naik ke 124. Ya, lalu ada send naiknya lumayan banget tadi 8%. Ya kan, lalu yang ketiga ada MTech TP kita. Ya. Di sini walaupun closingnya turun lagi, tapi saya pribadi masih hold sebagian untuk MTech. Lalu nextnya DSNG, ini menu yang agak lama, 15 Juli. Ini ada edit karena saya ganti ya. Saya waktu itu ketulis DGNS, bukan DSNG. Ya kan? Nah, ini waktu itu pakai saya tulis, salah tulis ya, maksudnya DSNG. Oke, DSNG. Hari ini naik sesuai prediksi saya juga. CPO, selamat buat teman-teman yang ada beli CPO. Hari ini gerak juga, termasuk salah satunya naik paling banyak ya DSNG. BWPT cuma naik dikit. Simpe naiknya lumayan. Leship tadi naiknya lumayan. Cuma DSNG yang naiknya paling stabil. Nah, itu siapa yang rekom? Kita. Ya, kita udah entry gitu kan, 5 Juli 15. Ya. Jadi udah dari minggu lalu dan akhirnya panen 5% ke atas. Oke. Lalu nextnya itu ada Aisyah menu sore kita. Ya. Jadi Aisyah tadi pagi sempat ke 236. Ya, sebenarnya ini kita jadi menu sore gitu di hari Jumat. Ya kan? Live trade menu sore, kita HK 210 222 gitu kan, areanya dapat di 222, closingannya 230 udah TP. Gitu. Dan tadi pagi dikasih kesempatan jual 234 232 hit menu sore. Karena menu sore kita sebenarnya target cuma 1-3%, tapi alhamdulillah Aisyah dapat sekitar 4%-an. Ya. Ini juga masih bisa dilirik gitu. Nih saya kasih deh. Anda save nih plan-nya, kalau seandainya Aisyah turun lagi, Anda bisa pakai trade plan ini untuk entry. Saya kasih deh gratis. Karena spesial ada di VVIP itu dahsyat banget. Lalu BNBA ini saham watchlist yang memang tetap saya kawal karena saya juga sering chat di grup bareng teman-teman. Ini BNBA ya, hit juga tadi bahkan ke sempat 1545 gitu, posisi profit dapat 5%-an.
Ini pun saya masih kawal gitu ya, karena kalau bisa lolos 1500 ke atas menarik banget. Jadi BNBA masih so far masih oke banget. Anda juga apa namanya, saya udah cerita juga ya BNBA ya kemarin ya, Anda bisa masuk watchlist. Jadi selain BGTG yang naik signifikan, ya bank-bank kecil lain yang menarik ya sisa BNBA menurut saya. Untuk per saat ini ya, nanti besok kalau ada yang terbang ya bisa. Gitu kayak BKSW bagus nih. BKSW baca gitu kan. Tapi per sekarang BNBA sama BGTG. BGTG udah terbang tinggi nih. Anda mau copet silakan. Dan saya cari yang lagging itu BNBA. Ya. Oke, lalu ada lagi 2 menu swing kita kena TP lagi, kita cicil jual, cuman saya nggak screenshot karena apa namanya, nanti aja deh tunggu terbang tinggi lagi saya baru screenshot. Jadi ada 2 lagi menu swing kita yang TP. Total kurang lebih sebenarnya ada 8. Belum lagi pantauan saham lain kayak misalnya SMDR, yaitu trading plan-nya saya share di grup free, itu juga terbang. Dan lain-lain sebagainya. Jadi buat teman-teman yang mau join VVIP, buruan daripada Anda galau mau trading apa bingung, trading sana sini cut loss, mending cobain ya, harganya 200.000 per bulan gitu kan. Buat yang mau coba silakan. Nanti kalau seandainya nggak cocok nih, nggak usah perpanjang. Ya, di sini Anda bisa membuktikan bahwa salah satu grup premium terbaik, kualitas terbaik, pelayanan terbaik ya salah satunya VVIP Silent Trader. Ya, oke. Nah, buat yang mau silakan join Telegram kami. Langsung japri ke Staff Silent ya. Ingat STAFFSILENT. Jangan sampai kena tipu, rekening hanya atas nama Joni Lintang. Apalagi yang titip-titip dana yang mengaku sebagai Om Silent palsu. Pokoknya kalau udah ada iming-iming titip dana itu penipuan. Clear ya. Jadi chat ke saya Om Silent, OMSILENT sama Staff Silent. Nah lalu sekali ngerimain hari ini, minggu ini adalah terakhir pendaftaran VVIP Silent Investor. Buruan keburu marketnya terbang dan Anda mungkin akan ketinggalan potensi profit untuk investasi. Anda bisa diversifikasi silakan. Nah yang mau tanya-tanya bisa ke grupnya ya, channel waiting listnya ada di deskripsi video ini. Oke, nah kalau sudah kita akan langsung sedikit bahas ke market dulu kali ya. Kita akan coba sedikit bahas ke market, nanti dilalui dengan requestan. Lalu nextnya kita terakhir bahas UVCR deh. Ya, oke market. Hari ini market meskipun kurang enak perdagangannya, asing juga terlihat outflow gitu ya, 100 miliaran. Tapi di satu sisi dia tidak buat low baru. Jadi kalau bisa dibilang ya cukup ketahan. Kenapa ya? Mungkin sebenarnya optimisme dari para investor yang melihat bahwa PPKM-nya sudah mulai dilonggarkan nih. Yang mana ini menjadi katalis positif sebenarnya. Ya. Oke ya. Nah, lalu tetapi yang harus kita perhatikan, tadi saya cek bursa regional itu nggak bagus gitu. Bahkan per sekarang saya record itu bursa Europe udah mulai merah. Dow Jones Futures juga merah. Ini potensi koreksi juga Dow-nya nanti malam. Lalu kalau kita lihat Hong Kong, ini saya belum tahu ya, tapi minus 4%. Ya kan, lalu Singapura, Shanghai-nya juga minus 2%. Shanghai lagi. STI, Straits Time Index Singapura juga minus. Jadi kalau kita lihat, mayoritas bursa-bursa besar regional ataupun bursa barat sana juga mulai merah nih. Nah ini yang saya takutkan bahwa besok market masih kena tekanan. Karena mau bagaimanapun market masih di resisten. Ya, market masih di resisten, masih seperti yang saya bilang, kalau nggak kuat sampai hari Jumat nanti di atas minimal 6.100-an, ini bahaya. Ya, turun lagi. Jadi ada gap juga di sini kan. Nah, jadi harus hati-hati juga nih. Ya, harus hati-hati juga, apalagi banyak berita sekarang yang menyatakan bahwa wah market global akan potensi koreksi dalam waktu dekat dan sebagainya. Jadi berita-berita masih banyak yang negatif juga. Ya cuman trading ya trading, tapi harus jaga-jaga. Jadi prediksi saya untuk market besok lebih ke arah koreksi. Kalau naik ya syukur, tapi prediksi saya lebih arah koreksi. Ya, foreign flow-nya juga BCA masih out gitu ya. Kurang bagus, DMMX, Antam, Unilever, ASI. Yang masuk agro masih terus di-push, Telkom gitu kan. BABP ini yang sudah saya singgung kemarin, selamat buat Anda yang sudah buy ya. Sisanya yang nggak gitu banyak blue chipnya yang masuk. Jadi menurut saya foreign flow-nya pun masih belum bersahabat. Ya. Oke. Nah, lalu berikutnya kita akan coba bahas requestan.
Nih mohon maaf ya, mungkin kalau suaranya agak beda, badan saya kondisinya lagi kurang fit juga nih. Ya. Tenggorokan agak sakit juga. Nah, Budi gimana? Jujur Budi, Anda bisa jadi masuk watchlist untuk swing jangka panjang. Panjangnya ya nggak sampai tahunan ya, tapi bisa lah mingguan atau bulanan. Nah, karena kalau saya perhatikan untuk si Budi, ya, ini dia kayak gini nih, cepat lambat dia ngeround ke atas saya melihat. Cuman dalam proses rounding hingga breakout 2, 3, 4-nya, dia akan akan butuh suatu fase, entah dia sideways, entah dia koreksi, dan Anda mau cicil beli silakan. Ya. Anda mau cicil beli silakan. Nah, kalau Anda mau swing gimana? Batasin di sini 175. Asal dia bertahan di atas 175, saya bisa pastikan Budi masih prospek untuk naik minimal ke atas 200 ke atas. Ya, masih menarik nih. Saya pun masuk watchlist nih Budi. Gitu. Saya sering share di VVIP, saya bilang wah ini Budi menarik nih. Ya. Oke, MLPL. MPPA-nya belum bisa balik, hati-hati ya. Kalau belum bisa balik 950 ke atas, MLPL-nya juga jebol. Hati-hati kalau jebol apa yang terjadi? Ya dia akan ke sini. Ya for information, beberapa bandar rata-rata memang di sini. 580, 540 mungkin akan membal di sini. Ya. Oke, GJTL ini sama otomotif belum ada pergerakan. Dia kalau belum bisa lolos 915 masih berat. Ya, BMRI turun. Ya, banking kan belum confirm. Seperti yang saya bilang, banking tuh kemarin naik tapi belum confirm apa-apa. Ya dia baru technical rebound. Trennya so far masih bearish. Gitu. Jadi kalau Anda mau tunggu ya mendingan tunggu bawah aja, 5.700 ke bawah BMRI. Kalau mau invest ya. ABA masih akan terus di-push ya. Ini saya buka-bukaan deh. Kemarin saya ada cerita PTS Project Tech Stock. Mari itu termasuk PTS kita. Ya, Mari itu termasuk PTS kita dan udah mau beggar mungkin kalau dari start dia rilis. Ya. Setengah beggar, maksudnya setengah beggar. Gitu. Mari waktu PTS-nya open itu mungkin di bawah 300-an gitu kan. Ya. Nah, sekarang Anda bisa cek Mari harganya sudah mau ke 500, jadi udah setengah beggar lebih. Nah, yang mau copet silahkan, cuman tetap hati-hati. Ya, hati-hati nih. Jadi ada suatu fase emiten-emiten ini yang akan mirip MPPA atau MLPL. Wah, MLPL kuat banget nih. Tapi ketika Anda udah belinya di atas, apa yang terjadi? Dia nggak naik malah turun. Nah, kayak model-model Mari, ABA, DMMX, ya saham kesayangan kita, ini pun juga akan ada momennya. Cuman belum tahu kapan. Tapi yang saya perhatikan DMMX dari kemarin udah mulai banyak guyuran nih. Ya. Dari kemarin tuh kayak berantem bandarnya. Dibanting, dinaik. Meskipun endingnya tetap kuat ya. Bandar yang nge-push yang menang ya. Tapi udah mulai banyak yang dump ke bawah. Nah, ini yang harus Anda coba cermati nih. Kalau memang Anda watchlist DMMX dari lama, Anda bisa antri aja nih di sini. Ya, misalnya di 2300, 2400. Ini kan ada gap juga nih. Ya, 2400, 2440. Nah, tunggu sini bisa. Ya, atau kalau mau gila tunggu 2000. Dikasih gak? Entah, tapi bisa aja dikasih. Ya, cuman kalau dikasih tuh udah wave 2 tuh, emitennya udah koreksi super sehat. Paling mentok-mentok kalau koreksi pertama sementara di 2500 ke bawah dulu. Nah, jadi Mari ABA kalau mau entry sekarang sih ya udah high risk. Ya Anda pakai time frame menit aja, time frame tick gitu. Oh, ABA jebol 500 out gitu. Pakai time frame kecil untuk copet. Jadi Anda nggak terpaku sama daily karena dailynya cukup susah untuk entry. Contoh misalnya Mari nih jebol 430 saya out. Nah, kayak gitu. Ya, ini kan ada resisten nih, 430. Support. Ya. BRMS masih belum bisa lepas dari guyuran. Ya, kita masih lihat beberapa broker masih guyur. Falling wedge masih gitu ya. Anda mau cicil beli silahkan. Masih bisa. Batas stop loss sementara masih pertama di 88. Ya, nextnya di 85. Ini 85 terakhir lah. Jebol 85 menurut saya udah kurang bagus. Ya. Dia kalau nggak salah mau RUPS tanggal minggu depan ya. Tanggal 6 kalau nggak salah. Ya saya lupa tanggal berapa kalau nggak salah minggu depan. Nah, RUPS LB-nya mungkin akan bahas strike issue. Nah, menarik tuh. Ya mungkin akan dekat-dekat menjelang RUPS mungkin akan mulai dicicil goreng. Ya cicil aja. Kalau Anda yakin dengan BRMS, boleh. Ya, BGTG saya kasih angka batasnya ya untuk time frame kecil ya.
Untuk time frame kecil BGTG Anda bisa batasin dulu. Ini karena dia auto reject ke atas, mungkin besoknya akan terbang lagi nih. Ya, jadi untuk batas intraday-nya ya di sini. Ya, time frame kecilnya di sini. Di sekitar 250. Kalau sampai dia jebol 250 ini bahaya, hati-hati. Karena next supportnya nggak ada tuh. Ya, bisa dibanting kalau dia 250 jebol, jadi hati-hati. Ya, pantau aja 250. Cuman besok mungkin opening bisa digoreng dulu. Ya, yang mau copet silakan. Saya sih BNBA. Besok WIM Europass. Ada potensi. Biasanya mungkin WIM Europass mungkin barengan dengan LK-nya rilis. LK per semester. Karena WIM ini termasuk emiten yang cepet banget nerbitin LK-nya. Ya, termasuk cepet nih. Gitu. Dan harusnya memang kuartal 2 LK-nya kalau nggak bulan Juli, Agustus sudah mulai banyak yang terbitin. Ya, laporan keuangan unaudit-nya. Gitu. Ya, unaudit. Ya, yang tidak diaudit. Nah, WIM juga salah satu, bukan salah satu sih, menurut saya satu-satunya perusahaan rokok yang paling sehat ya WIM. Ya, meskipun valuasinya dengan harga sekarang udah nggak terlalu cocok invest, tapi ya yang stabil ya WIM. Anda mau cicil boleh nih WIM. Gitu. Nanti perihal naik atau enggak tergantung kondisi market juga ya. Oke, BRMS sudah, NICL. Nah, NICL siapa yang dapat? Ya, seperti yang saya bilang, kalau udah nyentuh 200 deket-deket nih membal. Selamat Anda kalau saya rock, lalu dia hike-nya 14%, itu total 20% Anda profit. Coba dong di chat di kolom komentar siapa aja yang dapat. Ya, selamat. Pas banget nyentuh area ini terbang gitu ya. Closing-nya juga oke, cuman hati-hati nih. Ya, biasanya dia kalau udah habis tutup gap biasanya turun lagi. Karena saya perhatikan closing-nya sayang. Ya sayangnya kenapa? Closing-nya dia nggak bullish. Dia cuman di harga open. Ya, open 224, closing 224. Tandanya tekanan sellernya juga cukup tinggi masih. Ya, ini yang bahaya gitu. Nah, cuman kalau Anda mau coba copet ya batasin 210. Kalau 210 dijebol lagi hati-hati, lanjut turun lagi. Ya, NICL-nya juga sama nih. Tadi technical rebound, ya Anda bisa manfaatin untuk exit. Kalau sampai NICL dibanting lagi, hati-hati. Ya, gitu. Oke. NICL Tower hari ini breakout. Saya nggak tahu ada berita apa, karena ini luar biasa banget. Ini emiten yang terkenal dengan leletnya, tiba-tiba bisa breakout dengan sangat kencang. Ya memang fundamentalnya sehat ya Tower Tebik. Ya tapi saya sen. Kenapa? Karena ya Tower yang cukup liquid, selain Tower dan Tebik, yang pergerakannya cukup fluktuatif ya sen. Gitu. Ya, Tebik pun juga jarang naik belasan persen sih. Sen sering. Ya, Tebik pun bahkan merah. Nah, Tower, ya, let it flow aja gitu. Banyak yang nanya, Om, ini saya jual gak? Trailing stop. Karena dengan emiten yang baru all time high, perjalanannya menurut saya cukup panjang. Jadi, Anda nikmatin aja proses Anda pasang trailing stop. Nah, buat Anda yang belum paham apa itu trailing stop dan cara menggunakannya, di YouTube channel kita ada. Anda ketik aja trailing stop. Nah, di situ saya udah share tata cara kita gunain trailing stop untuk memaksimalkan profit. Kawal aja. Karena emiten udah all time high itu enak banget. Biasa pergerakannya naik. Ya. IRA hati-hati, belum ada pergerakan lagi. Ini IRA juga emiten yang termasuk yang kita cut loss dan memang gak ada pergerakan. Ya, stop loss santai masih di sini 1.800. Ya, atau toleransi akhir 1.750-an. Jadi selagi dia kuat di atas 1.750-an, ya menurut saya masih ada prospek untuk rebound. Tapi kalau jebol juga bahaya. Oke. BBRI sama seperti banking lainnya belum ada tanda-tanda, malah masih potensi akan uji lagi di sekitar 3.800 ke bawah. Ya, 3837 gitu kan. Karena trennya masih downtrend, teman-teman. Artinya ketika tren masih down, ya dia masih akan uji target-target resist nih. Nah, kemarin mungkin technical rebound karena habis tutup gap. Wajar, emiten habis tutup gap dia technical rebound. Tapi habis itu kalau memang trennya downtrend, dia akan balik lagi. Sementara si best price entry itu di sini nih. Ya. 3.450-an ke bawah. Ini best entry yang menurut saya kalau mau benar-benar invest, Anda yakin Anda tunggu di sini. Ini amannya. Karena kalau emiten masih downtrend dan kondisi market masih nggak memungkinkan, menurut saya fine-fine saja atau potensi banget dia turun ke sini. Jadi daripada Anda buru-buru average down, tunggu aja di support-support kuatnya. Ya.
Oke, kios ACST INPC. Kios aja deh. Ya, saya bahas satu-satu. Nah, kios. Ini kios saya coba kasih share-nya. Anda bisa di save plan-nya. Nah, ini Anda kalau mau yakin kios, Anda bisa entry di area-area yang sudah saya kasih. Kurang lebih lah ya, teman-teman ya. Ya, kurang lebih ya. Nah, di sini areanya 1383. Kalau mau tunggu lagi di sini 1249, 1110. Intinya, selagi dia kuat di atas 1000 sampai 1100, kalau merah Anda bisa cicil. Ya, ini masih menarik nih. Cuman biasanya kios kalau after dia breakout kayak gini, dia ke sideways dulu. Ya, koreksi-koreksi. Nah, Anda antri di area-area ini. Save aja. Ya, masih bagus. KF juga belum ada pergerakan, jebol 3000. Kalau belum bisa balik 3000 nggak menarik ya untuk saya. Oke, UVCR. Oke, nanti kita bahas NICL dan W. Ini udah udah dibahas. Nah, sekarang untuk NICL, UVCR. Ya, coba dong komen. Anda dapat berapa? Gini ya, saya sekalian mau survei nih. Ya. UVCR belum ada ya. Oke. Nah, saya sekalian mau survei. Anda chat di kolom komentar yang dapat UVCR apa enggak. Kalau dapat, Anda bisa tulis saya pesan awal 1000, dapat 100 misalnya. Karena saya juga mau tahu nih, karena yang saya perhatikan, teman-teman, rata-rata dapat persentasenya 9% ke bawah atau 10% ke bawah. Contoh, saya input 38.200 slot, saya dapat 3.434. Berarti kurang lebih ya 8-9%. Nah, saya survei lagi ke teman-teman saya yang lain gitu, kawan-kawan saya. Mereka rata-rata dapat di bawah 10%. Ada yang dapat di atas 15%, 20%, tapi lotnya kecil. Jadi contoh dia input misalnya 200, ya dapatnya misalnya 20 atau 30. Itu kan di atas 10%. Nah, cuma saya mau survei nih, teman-teman kira-kira dapatnya berapa. Karena dengan partisipan retail yang dapatnya sedikit, menurut saya menarik. Kenapa? Karena kalau kita cek, itu UVCR ada berita oversubscribe 18,6 kali. Artinya apa? Artinya permintaan akan emiten ini tuh gede banget. Nah, kalau 18,6 kali lebih banyak permintaan daripada yang ditawarkan, berarti kan besok pada saat dia listing kan demand-nya besar. Itu kan teori ya. Teorinya kan seperti itu. Jadi mereka nggak dapat di penawaran perdana di pasar primer, dia beli di pasar sekunder, di pasar reguler kita. Besok apa yang terjadi? Demand-nya tinggi, sahamnya potensi naik. Itu secara teori. Nah, tetapi kalau saya berkaca kepada saham-saham akselerasi yang lain, ya, beberapa saham akselerasi ketika dia IPO, lewat IPO terutama, itu jarang yang naik banyak. Ya, karena pertama batas arah ARB-nya 10% nih. Bahkan lebih high risk. Kenapa? Karena kalau saham biasa ARB 7%, ya, dengan regulasi sekarang, Axel 10%. Nah, saham biasa, kalau misalnya contoh di bawah 235% auto reject atasnya, Axel sama 10%. Jadi, risk-nya ketahan, reward-nya ketahan, risk-nya lebih besar. Nah, lalu kita coba cek. Kayak misalnya Sofa, ya, waktu IPO nggak lama langsung turun. Apalagi Lucy sehari 2 hari turun. Ya. Lalu PPGL coba. Nah, cuman PPGL yang cukup kuat nih. Ya, PPGL ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi saya nggak tahu nih apakah PPGL via IPO atau enggak. Ya. Karena kalau lewat IPO, retail lebih dikit lagi dapatnya. Oke ya. Nah, lalu abis PPGL, coba kita cek plan. Plan cukup kuat, 1-4 hari tapi goyang. Habis itu nyungsep. Nah, dalam beberapa waktu terakhir yang cukup bisa dijadikan patokan IPAC. Karena IPAC ini akselerasi, yang harga startnya 132, UVCR start 100. Ya, dia bisa naik kuat sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali. Ya, 7 kali auto reject. Bahkan 8 kali sebenarnya ya tembus, meskipun closingannya
udah nggak kekunci arah nih. Tapi bisa sampai 8 kali. Nah, tapi IPAK setahu saya itu tidak lewat IPO. Lewatnya IPO biasa. Ya, makanya menurut saya wajar saja kalau dia bisa naik banyak. Nah, kita asumsikan kalau yang IPO cuma setengahnya, maka maksimal UVCR naik itu paling 3-5 hari. Nanti misalnya hari keempat, hari kelima, ini potensi kebuka. Ya, kebuka bisa kayak BHMAS nih. Ya, kebuka naik lagi. Ya kan? Atau habis kebuka langsung turun. Nah, jadi untuk besok saya pribadi untuk hari pertama masih akan kuat karena permintaannya cukup tinggi. Nanti situasional. Kita cek kalau underwriternya buang. Ya, kalau underwriternya buang untuk UVCR atau ada bandar tiba-tiba guyur secara signifikan, Anda hati-hati. Ya, jadi Anda harus pantau ketat nih kalau akselerasi. Kalau sampai bitnya langsung kebuka di hari pertama, better jual aja sebagian. Ya, saya sih gitu ya. Jadi, kalau dia nanti hari pertama nih misalnya udah kebuka langsung, saya akan buang langsung 50%. Sisanya nanti tunggu closing. Ya, menyesuaikan lah. Karena saya harus cek dulu bandarnya ada jualan atau enggak. Nah, tapi menurut saya sih besok masih dikasih auto reject atas. Nah, cuman yang bahaya nih, berdasarkan pengalaman, hari kedua beberapa saham IPO yang akselerasi, hari keduanya goyang. Jadi penentuannya sebenarnya di hari kedua, berarti di hari Rabu. Nah, lalu terkait warannya. Ya, sepengalaman saya, waran-waran untuk emiten akselerasi itu juga jarang rally banyak. Ya, waran lain pun sama. Jadi contoh, plan. Tadi kita lihat plan W, plannya naik. Ya, kita lihat induknya naik. Naik ya. Tapi plan W-nya, ini dia di 123. Kita lihat plan W-nya itu cuman mentok 90. Habis itu turun. Semua waran juga rata-rata sama ya. Hari pertama itu turun. Itu plan W. Lalu kalau kita cek tadi PPGL naik. Dari IPO naik gitu ya sampai beggar. Hari pertama mentok 95 turun. Lucy W 109 langsung jeblok. Bahkan langsung jeblok ya. Oke. Lalu Sofa W. Oh, Sofa W-nya sudah delisting, sorry. Dulu ada Sofa W. PPGL, Plan, Lucy, Vimpe. Ya, sorry. Vimpe. Vimpe bahkan hari pertama naik, habis itu langsung drop. Ya, hari kedua langsung drop. Kita lihat Vimpe W-nya mentok 124, habis itu correction. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa waran akselerasi belum ada yang bertahan minimal hari pertama. Tadi ada satu plan W ya, tapi closingannya pun dibanting dari high. Jadi high-nya 90, closingnya 47. Itu kan udah dibanting. Jadi tidak ada waran akselerasi, belum ada yang bertahan kuat di hari pertama. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan walaupun UVCR-nya oversubscribe, kita harus realistis. Nah, jadi kita udah tahu nih target kenaikan waran yang kita perhatikan itu di range 50 sampai 100. Dimana rata-rata mereka di range 90 udah nggak kuat. Nanti kita cek besok pagi. Pagi-pagi kita semua tertuju pada UVCR W-nya dulu. Induknya jangan dilihat dulu. Anda fokus W-nya dulu karena cepet banget nih biasanya. Anda fokus di W-nya dulu. Kalau W-nya Anda lihat, wah udah nggak kuat nih 90. Tembus 100 udah berat. Anda mau cicil jual silakan. Itu lebih bijak. Nah, nanti sisanya kalau Anda mau hold silakan 50% aja. Lihat sikon. Siapa tahu ada keajaiban baru bahwa dia cetak sejarah ini waran yang bisa naik terus ngikut induknya misalnya. Tapi realistis. Ya, kita harus realistis karena based on historis itu nggak kuat. Wajar karena dapat cuma-cuma. Contoh, saya 3.400 dapat kurang lebih 1.700 waran. Kalau dia ini contoh ya, 1.700. Dia naik ke 90. Saya udah untung 15 juta cuma-cuma. Cuma-cuma loh, ya. Saya dapat beli 34 juta, dapat 15 juta. 50% udah cuannya. Ini baru dari waran. Belum kalau induknya misalnya naik 5 kali, 50%. 100% dari modal. Ya kan? Jadi warannya cuma-cuma. Apalagi yang dapat banyak. Misalnya bandar-bandar dapat 10.000 lot, 15.000 lot, 100.000 lot.
setengahnya 50.000 lot, mereka cuan cuma-cuma. Contoh dia dapat 50.000 lot, ada bandar, naik ke 100 aja misalnya. Ya, 500 juta, teman-teman. Cuan cuma-cuma, bengong. Nah, makanya karena cuan gratis itu potensi guyur. Jadi hati-hati. Gitu ya, analoginya kita bermain. Nah, sisanya kita lihat situasi besok. Bisa memang keajaiban dia naik, tapi kita ngomong secara historis dan kuantitatif, kita pakai data ya, Anda bisa lihat mayoritas turun. Gitu, malah ada yang langsung dibanting. Itu lebih gila lagi. Oke, jadi saya rasa cukup itu untuk pembahasan UVCR. Nanti saya akan update beberapa hari ke depan lagi di Morning Briefing. Good luck untuk kita semua. Semoga UVCR-nya sukses. Ya, saya tutup. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.